Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Sahabat rumah belajar, pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai kegiatan sosialisasi yang saya lakukan di sekolah terhadap Bapak Ibu Guru SMA 5 Sukabumi. Pada kesempatan tersebut saya mensosialisasikan portal rumah belajar kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang berjumlah kurang lebih ada 66 orang. Dan hasilnya sekitar 90% Bapak Ibu Guru sudah memiliki akun rumah belajar menggunakan akun belajar.id. Pada sosialisasi tersebut, saya mengambil tema Gedung Juang Sukabumi bersama Rumah Belajar yang kepanjangannya yaitu Gerakan Berhitung Menuju Jabar Cemerlang mulai dari Sukabumi bersama Rumah Belajar. Mengapa saya mengambil tema tersebut? Karena seperti yang kita telah ketahui bahwa salah satu kemampuan yang ingin dicapai dalam menjadi tolak ukur pembelajaran adalah kemampuan numerasi atau berhitung. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu bisa menonton video berikut ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, Bapak Ibu semuanya, hatur nuhun Bapak Kepala atas waktunya. Hari ini rencananya saya Egy Nasrullah, peserta pembatik level 4, ya Ibu, mohon dukungan dan doanya juga supaya bisa lanjut ke level berikutnya. Ya, hari ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh Pusdatin ya Bu ya, untuk mensosialisasikan portal rumah belajar. Nah, rumah belajar ini bisa Bapak Ibu dapatkan di App Store ataupun di Play Store-nya. Atau juga misalkan kalau keberatan nih memorinya, bisa dibuka portalnya di www.belajar.kemendikbud.go.id. Ini resmi dari Kemendikbudnya. Nah, tema yang saya ambil dari pembatik di level 4 ini yaitu Gedung Juang Sukabumi. Apa sih Gedung Juang Sukabumi? Itu gerakan berhitung menuju Jabar Cemerlang mulai dari Sukabumi melalui portal rumah belajar. Ya, kalau matematikanya pasti ada hitung-hitungannya ya. Nah, apa itu portal rumah belajar itu sendiri? Rumah belajar itu sendiri merupakan portal multi fitur Bapak Ibu. Jadi di sana ada 4 fitur utama. Yang pertama yang namanya kelas maya, laboratorium maya, sumber belajar, dan satu lagi itu bank soal. Jadi nanti Bapak Ibu ketika di sumber belajar ini bisa disetarakan dengan YouTube-nya Rumah Belajar. Nah, ini adalah sumber belajar. Di sini terdapat video-video pembelajaran maupun MPI atau media pembelajaran interaktif yang bisa Ibu gunakan dalam pembelajaran. Lalu fitur yang utama berikutnya yaitu laboratorium maya. Di sini misalnya ada proses fotosintesis, lalu misalnya di pelajaran matematika itu tentang transformasi geometri, itu akan lebih mudah dengan fitur laboratorium maya. Atau mungkin Bapak Ibu guru fisika atau kimia, di sini sangat bermanfaat sekali karena misalnya nih untuk larutan-larutan anak-anak susah didapat. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur laboratorium maya untuk melakukan percobaan. Di fisika juga sama, misalkan anak-anak harus beli alat listrik, harus beli alat itu ini, nah itu kan memerlukan biaya. Bisa juga Bapak Ibu menggunakan
laboratorium maya untuk percobaan dalam pembelajaran. Fitur yang ketiga, yaitu kelas maya. Kelas maya ini bisa disetarakan dengan ruang suhu ya Bu ya, ruang suhu atau yang tetangga ya, ruang suhu, dan quizzer. Nah, kalau quizzer dan ruang suhu itu berbayar, di sini disediakan secara gratis Bapak Ibu di kelas maya ini. Untuk fitur-fiturnya itu tidak kalah dengan quizzer dan ruang suhu ya Ibu. Iya, tidak di endorse. Nah, di sini di laboratorium di kelas maya juga bisa dikolaborasikan dengan sumber bank soal. Nah, di sini bank soal itu ada berbagai macam latihan soal-soal yang Ibu Bapak bisa explore untuk dikasihkan atau diberikan kepada peserta didiknya. Nah, ada mulai dari SD, SMP, SMA, SMK sampai SLB. Di sini di bank soal nanti bisa diintegrasikan dengan RPP yang Ibu buat juga. Jadi ketika di bagian penilaian, Ibu Bapak bisa menggunakan fitur bank soal ini. Jadi tidak usah manual mencari soal-soal, membuat soal sendiri gitu, tinggal menggunakan apa yang sudah ada saja. Selain itu ada beberapa fitur pendukung dari portal Rumah Belajar ini, yaitu peta budaya. Nih biasanya Bapak Ibu guru IPS ya bisa menggunakan peta budaya untuk mengetahui berbagai macam budaya yang ada di Indonesia. Mungkin sejarah juga bisa menggunakan, salah satunya sumber belajarnya itu adalah portal budaya. Lalu buku sekolah elektronik ini yang biasanya ada di perpustakaan, bisa Bapak Ibu unduh dengan gratis di menu buku sekolah elektronik. Lalu fitur berikutnya yaitu wahana jelajah angkasa. Kan kalau ke Mars itu butuh biaya yang mahal nih Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa menggunakan fitur wahana jelajah angkasa itu untuk memberitahukan kepada mungkin anak kita, peserta didik kita, bahwa gambaran ruang angkasa itu kita bisa jelajahi. Nah, itu ada di fitur wahana jelajah angkasa. Lalu yang berikutnya itu karya bahasa dan sastra. Nah, di sini banyak sekali karya-karya sastra yang bisa Ibu Bapak gunakan. Contohnya puisi, lalu cerpen, novel, dan yang lainnya. Jadi cukup banyak sumber belajar yang bisa Bapak Ibu pakai. Pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu yang saya ikuti, yaitu di pembatik. Di sana Bapak Ibu bisa mengikuti pembatiknya mulai dari level 1. Mungkin untuk tahun depan akan dimulai lagi sekitar bulan Juli kalau tidak salah. Itu pembatik level 1. Apabila lulus nanti naik level ke level 2, lulus lagi ke level 3, ke level 4, dan jika lulus lagi nanti Bapak Ibu bisa menjadi duta rumah belajar. Yang seterusnya yaitu blog pena. Blog pena di sini misalkan Bapak Ibu hobi menulis tapi tidak tahu harus disalurkan kemana nih tulisannya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur blog pena di sana. Fitur selanjutnya yaitu edugame. Nah, Bapak Ibu misalkan punya anak yang ya kalau anak-anak kan susah belajarnya Bu ya, diajak belajarnya suka ada alasan apa saja. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur edugame. Di sana belajar sambil bermain. Banyak sekali fitur-fitur yang sudah ada di fitur edugame tersebut. Lalu yang berikutnya itu augmented reality atau AR. Jadi di sini kita menghadirkan benda maya di dalam kehidupan kita gitu. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin melihat benda mati yang bisa bergerak misalkan. Nah, itu bisa menggunakan fitur augmented reality. Nah, ini contoh dari fitur augmented reality. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau di sini tentang planet-planet, di planet-planetnya Ibu bisa bisa digeser-geser gitu Bapak Ibu. Bisa dieksplor. Nah, ini contohnya ada AR Cita-Citaku, lalu energi alternatif dan seterusnya. Masih banyak sebetulnya sumbernya.
Lalu edu game permainan sambil belajar. Salah satunya itu Nyamuk Adventure, Mamat Adventure, PH Shoot, lalu ada Buffer Hunt, dan seterusnya. Jadi cukup banyak untuk diberikan kepada anak kita, cucu kita, ataupun peserta didik kita. Ya, ini contoh dari konten budaya. Jadi setiap daerah memiliki budaya yang unik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengeksplor apa saja sih budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena kita mungkin baru sedikit wawasan kita tentang budaya di Indonesia, jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor di konten budaya terbaru. Berikutnya di sini salah satu contoh dari buku elektronik yang bisa di-download dalam bentuk PDF. Nah, ini yang tadi jelajah angkasa. Jadi Bapak Ibu bisa mengeksplor planet Jupiter, Saturnus, Uranus, matahari, dan seterusnya. Nah, ini di bahasa dan sastra, di sini ada buku-buku atau sumber-sumber tentang cerpen, puisi, novel, dan yang lainnya juga cukup lengkap. Selain di portal Rumah Belajar, Bapak Ibu juga bisa mengakses sumber belajar lainnya, yaitu di radio edukasi atau di TV edukasi dan di berbagai macam sumber belajar lainnya. Jadi pada intinya di Rumah Belajar itu sudah disediakan fitur-fitur yang menurut saya itu sudah sangat lengkap dan gratis lagi. Jadi tinggal kita manfaatkan secara maksimal saja. Lalu bagaimana supaya kita dapat memaksimalkannya? Nah, Bapak Ibu bisa membuat akun di portal Rumah Belajarnya. Kalau yang sudah punya belajar.id-nya ya tinggal login saja dengan akun belajar.id-nya. Atau siswa gimana? Siswa kan belum punya akunnya. Nah, siswa tinggal memasukkan saja NISN dan email yang aktifnya saja. Jadi tinggal siswa masukkan NISN, lalu email yang aktif, maka siswa tersebut nanti langsung sudah memiliki akun dari Rumah Belajar. Bagaimana Pak kalau misalkan belum memiliki belajar.id-nya untuk guru misalkan, lalu belum memiliki NUPTK? Nah, seperti saya dulu, masuknya mendaftarnya itu sebagai umum Bapak Ibu. Jadi nanti ada disediakan 3 pilihan, sebagai umum, sebagai guru, dan sebagai murid. Untuk umum itu tinggal memasukkan saja NIK KTP-nya dan email yang aktif. Nanti Bapak Ibu bisa mengakses portal Rumah Belajarnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki NUPTK, silahkan dimasukkan NUPTK-nya. NUPTK-nya nanti langsung terdetek sendiri nama dan seterusnya. Lalu bagi siswa juga tinggal memasukkan NISN-nya saja, tinggal diklik nanti nama dan data lengkapnya sudah ada langsung. Jadi begitu untuk mengakses portal Rumah Belajar. Terima kasih, semoga sosialisasi ini bermanfaat. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu luar biasa ya level 4.